Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasihin. Wa afdalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin wa ajrin karim. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Izzatul Islam beserta jajaran kepengurusan dan segenap yang hadir pada kesempatan ini, baik pun hadir secara fisik, hadir secara non fisik, tentunya yang kesemua ini adalah merupakan bahagian rangkaian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan rasa syukur kita kepadanya senantiasa berkesinambungan setiap detik dan saat. Oleh karena itu, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, telah memperkenankan kita pada subuh kali ini untuk sama-sama kembali berperan aktif melaksanakan semua rangkaian ibadahnya sebagai pembuktian selaku hamba yang taat, hamba yang selalu menyerah, hamba yang selalu konsisten di dalam menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, dengan catatan-catatan ini, harapan kita semua amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sekarang, akan menjadi bahagian lahan pengabdian ataupun ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, tentunya kita kalimat kedua adalah taklim kita subuh pada kali ini sebagaimana biasa. Taklim kami pada hari ini adalah tentang seputaran pemahaman tauhid, ya. Jadi perlu dicatat, khususnya pribadi kami menyampaikan tentang pemahaman tauhid. Mengapa ini kami menjadi acuan ataupun tolak ukur awal? Karena menurut penilaian kami, tauhid ini bisa dia tadi memfungsikan fikih. Bahkan tauhid ini akan menjadikan awal orang yang memahami ahli usul. Nah, artinya dengan kategori hal ini menjadi perekat
menjadi fasilitator dua aktivitas kita di perjalanan kehidupan kita ini. Oleh karena itu hendaknya pemahaman tauhid ini artinya itu keesaan Allah, Pak. Arti esa itu semua aktivitas perbuatan kita, apapun bentuknya, apapun golongan, apapun jenisnya, itu pasti dengan kuasa Allah itu sendiri. Kita tarik secara fakta, secara spontanitas. Kita berangkat dari rumah ke sini. Lalu duduk di masjid ini. Lalu kita melaksanakan sholat sunnah. 2 rakaat sunat masjid. Lalu kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjemaah. Apakah beda kekuatan kekuasaan kita berjalan kaki tadi yang sampai saat ini? Artinya ini tidak relevan daripada kesan Allah. Nah, kesan Allah ini hendaknya kita teruskan. Tatkala kita beraktivitas, berbuat ibadah apapun, masih tetap itu dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya Bapak Ibuku sekalian, untuk kesempatan ini kami angkat dengan judul mengenal Tuhan itu dengan sifatnya Tuhan. Karena sesungguhnya Bapak Ibuku sekalian, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara utuh. Yang pertama kenyataannya sifatnya Allah. Tapi tatkala kita berjalan, tatkala kita diperjalankan ataupun dipertemukan di alam kabir ini, muncul sifat basariah, sifat kemanusiaan dalamnya. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu sekalian. Kita punya sifat keinginan. Setiap detik, setiap saat, bahkan setiap hari, setiap minggu punya keinginan. Benar apa tidak? Benar. Sekarang yang membuat sifat keinginan itu pernah kamu kenal belum? Pernah dikenal belum? Tidak baca Pak buat keinginan. Bahasa kita kepengenan, baca. Nah, ternyata sifat keinginan ataupun iradah Allah itu dia tadi landing ke dan tadi bermunculan. Kenapa sebab dia bermunculan? Karena secara kasat mata kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alat perekam, alat pembuat keinginan tadi dengan 3 hal. Yang pertama, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 biji mata dengan pandangan. Artinya melalui pandangan kan? Yang kedua, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 telinga dengan pendengaran. Yang ketiga, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 lubang hidung. 2 kalau kan? 2 mata, 2 kuping, 2 lubang hidung. Inilah perangkat yang untuk menarik keinginan. Coba kita pikir, yang kami cerita ini, yang kami maksudkan ada di kita kan. 2 mata kita artinya melalui pandangan. 2 telinga kita artinya 2 pendengaran. 2 lubang hidung kita menentukan aroma. Nah, dari sini sudut pandangnya kita tadi datang keinginan. Nah, sekarang kita pikirkan yang memandangkan mata kita itu
Apa bola mata? Awas, ini sifat dari. Tahu-tahu kan kita mandang beneran. Justru kita tidak tahu kepada yang memandangkan bola mata. Kita timbul keinginan sejenak pada ketika itu tanpa respon dia tadi. Apakah ini baik atau kan ini buruk, sehingga walhasil singkat cerita langsung dimanfaatkan. Kalaupun baik, ya artinya baik. Kalaupun buruk, ya artinya buruk. Tapi dengan catatan kami menurut konsep tauhid, sekalipun itu baik, kalau kamu tidak tahu, tidak kenal kepada yang memandangkan bola matamu bahwasanya ini keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat basornya. Ini konteks tauhid, Pak. Bukan salah secara manusiawi, salah menurut adaptasi kita kepada Allah, memangkai aset Allah tidak kita kenali. Ada tidak dengan kita? Jadi melalui pandangan mata tadi mempunyai keinginan. Contoh, ya. Kita nonton pesawat TV, ya. Nonton pesawat TV itu, yang kita lihat itu film yang menarik. Nah, kalau yang mudah bikinnya cak ini, di bulan puasa, ya bulan puasa kita nonton film, nonton TV, tahu-tahu sponsornya makan lemak, makan lah kamu. Oh, makan di tayangan TV. Kamu tidak makan tidak, tapi di dalam hati kita pasti berkata. Karena apa? Karena kamu terfokus kepada tayangan. Tidak membatalkan, tidak. Tapi kita tadi terfokus kepada tayangan itu, langsung bahasa aku sir berdenyut cinta berdebat. Secara mana itu adalah batal. Karena apa? Karena kita tidak tarik kembali yang bahwasanya memandangkan dua bola mata kita dengan tayangan tersebut. Cobalah, kadang banyak kita contoh, banyak kita contoh itu dari media, sehingga kita tadi tertarik untuk mengikuti dan lain sebagainya. Maka itulah kadang istilah sekarang ini banyak opini. Itu sebenarnya. Jadi dari dua bola mata ini, inilah akan memasukkan salah satu keinginan dengan hasil karya perjalanan mata. Bahkan dengan hasil karya perjalanan mata ini pun kita tadi menjadikan, membuat salah satu cerita. Temuan ini maksud kami kan. Nah, temuan ini artinya bukanlah diartikan temuan ini sekali lagi jahat atau baik, supaya kita tadi memahami inilah perjalanan namanya, Pak. Nah, kekonsistenan kita di dalam perjalanan ini kita larikan. Artinya dalam konteks tauhid, bola mata kita ini tidak bisa memandang. Yang memandangkan kita ini adalah yang hidup. Bola mata orang yang tidak ada hidup itu masih juga, Pak. Masih. Hitam putihnya juga masih. Pandangannya ada enggak hati lagi? Bahkan dia muka ke matanya pun tidak bisa. Ini aja perbedaannya. Nah, yang kami maksudkan tatkala ya, bola mata kita senantiasa berinteraksi saat ini, yuk kita rawat. Merawatnya tadi bukan dalam arti kata kita pelihara, umpama kita kacamatoi ataupun alis matanya dilentik, bukan itu, bukan. Nah, artinya kita tadi ngerti yang bahwasanya kita tadi ini cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sifatnya kepada kita makhluk yang mau berpikir. Jadi artinya dengan tanda kutip di dalam hal ini Bapak Ibuku sekalian, yang memandangkan dua bola mata kita ini artinya bukan mata kita. Inilah yang dikatakan iradatnya Allah berlaku terus menerus dengan
sepaket sifat basor. Tuh caranya. Pernah lu ngaji cek ini bu? Ngaji barang yang ada di kita. Langka kita nih nyari ngaji barang yang ada di kita. Kita enggak doyan ngaji barang yang ada di wong. Kalaupun kita kaji barang yang ada pada kita, nah artinya kita tadi bahasa yang sangat sederhana memotivasi diri kita dewe menjadi semangat ya. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua belah mata. Sekarang ditambah dengan dua lubang telinga. Jadi alat pendengaran kita tadi disandarkan dengan dua lubang telinga. Dari dua lubang telinga ini mendapatkan hasil perjalanannya, dengar sana, dengar sini. Tanpa terkecuali, nerimo kalau apa bahasanya tatkala kita duduk di majelis ini ada suara yang lewat, kamu tutup, tak boleh masuk yang lain. Sehingga kita nak fokus untuk mendengarkan, tak bisa Bapak. Tetap. Nah dari sini hendaknya kita perhatikan, artinya yang mendengar ini kalau kemampuan kita secara pribadi ataupun individu, kalau yang tidak bagus itu tidak galak kita dengarnya. Pasti nak mencari yang baik dan bagus. Apakah mampu kita memilahnya? Tidak mampu Bapak Ibu sekalian. Tinggal metode memilahnya itu yang mendengarkan telinga kamu itu artinya apakan telinga? Artinya didengarkan oleh sifatnya Allah. Didengarkan oleh sifatnya Allah. Nah artinya dengan hal ini, Allah ini sayang Bapak Ibu sekalian. Sayang. Kalaupun tidak dinormalisasi kenyo ya, sifat ini lah banyak kurang, nggak tahu aku. Lah kita pakai habis, tidak kita rawat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Itu jawabannya ada pada kita masing-masing. Yang kedua, yang ketiga, dua lubang hidung. Apa fungsi dua lubang hidung? Ada dua komponen. Yang pertama dia tadi membedakan aroma. Mambu kalau bahasa kita Pak Bu ya, mambu. Nah mambu itu, bau itu, aroma itu ya, ditarik ulur oleh napas kita. Pertama kita tadi dimasuk dulu, kebauan lah, kalaupun harum-harum, kalaupun busuk-busuk, kalaupun bau anjir-anjir dan lain sebagainya. Tapi tatkala dia masuk, begitu keluar nggak ada lagi. Inilah fungsi aroma tadi. Nah walhasil dari singkat anggota yang tiga berperan dengan dua jalur tadi jadi 6 jalur, maka dia tadi apa? Diolah oleh pikiran yang ada pada kita yang mungkin tidak selera dan tidak senada. Maka berbicaralah mulut ini dengan tanpa perhitungan. Artinya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nak memfilteri, nak mentipeki daripada kesalahan, kealpaan kita ataupun bahasa maksiatnya kepada Allah, kita perhatikan suku cadang aset Allah yang melalui sifat yang ada pada kita. Baik kunci. Sehingga kita tadi apa? Jadinya diri kita tadi terpelihara, disayangi Allah oleh karena sifatnya Allah itu ada pada diri kita. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, nak kenal, nak ngerti, nak percaya, nak beriman kepada Allah, kalau seperempatnya tidak kita rawat pada diri kita, sudahlah cerita doang. Ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita tadi artinya dalam hal ini
Apa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Man arafallah la yahfa alaihi sayun. Itu keterangan. Artinya barang siapa mengenal akan Tuhan itu dengan sebenar-benarnya, maka pengenalan itu niscaya tidak terlindung atasnya sesuatu apapun. Jadi kita kenal tadi dengan Allah tidak ada terlindung, tidak terbaling, tidak tertutup. Artinya kita bertransaksi melalui fasilitator panca indera yang ada di kita. Makanya kita tadi, kalaupun bahasanya tadi tidak aktif dua bola mata, tidak aktif dua lubang telinga, tidak aktif dua lubang hidung, bisa tak kita ngomong? Tak bisa, Pak. Tak bisa apa yang nak diomong ke? Kalau mata tidak mandang, kuping tidak dengar, hidung tidak, dia tadi berfungsi aroma, tak baca. Coba tidak usah jauh-jauh, misal kita pules tidur, artinya mata jem, kuping tidak, masih ada narik napas, itu pun tidak pernah ngomong. Ada tak yang tidur ngomong? Itu bukti. Jadi Bapak Ibuku sekalian, siapa dalam arti kata mengenal Allah la yahfa, tidak tertutup, tidak terlindung atas sesuatu, artinya terbuka terus melalui sudut pandang dua bola mata, maka menyaksikan segala sesuatu hal ihwal yang diciptakan oleh Allah. Nah, artinya orang yang kenal dan yakin kepada Allah itu kalimatnya mustahil kita bisa berbuat sendiri, mustahil alam semesta ini terbentang sendiri, mustahil kekayuan hewan-hewan ini hidup dengan sendiri. Pastinya Allah. Kalau pasti Allah, selain kita diri, kita fisik manusia, saudara, sama kejadiannya, Pak, sama. Ya secara sosok umpama kita manusia, kemudian ada yang dikatakan tumbuh-tumbuhan, itu Allah juga yang hidupnya. Secara usul ya sama. Alhamdulillah Pak, kita jadi manusia, tidak jadi batang kayu. Apa bedanya? Tidak kata beda secara usul, tapi peran beda. Kenapa kita perannya beda? Karena Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu akan menciptakan wakil. Maka propaganda dia artinya dengan gunung, ya, dengan laut, bahkan dengan malaikat. Apa katanya? Wa iz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Pada waktu itu berkata Allah, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan wakil, kalau bahasa kita khalifah. Di mana? Di permukaan bumi ini. Maka tatkala itu didengar oleh para malaikat. Kalau bahasa kita, ya Allah, apakah benar Engkau akan menciptakan wakilmu, khalifah di permukaan bumi ini manusia? Kalau bahasa kita. Kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam teksnya, ataj'alu fiha mayyubsidu biha wa yasfikun dima wa nahnu. Jadi di sini protes malaikat. Wahai Tuhan, ataj'alu fiha, adakah kamu menjadikan manusia itu pada akhirnya kaki berpertumpahan darah? Kenapa kamu tidak milih kami? Sementara kami ini bahasanya ibadat terus.
Ya mana pertubuhan darah, malaikat dekat pising jasad. Nah, berangkat dari hal yang demikian artinya kita manusia ini kalau secara usul sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain, tapi kita punya peran, kewajiban. Apa yang saya katakan peran dan kewajiban? Yang pertama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikir. Nah, akal dan pikir inilah yang menganalisa apa anggota-anggota yang dipanca indera yang didudukkan oleh Allah, difasilitaskan oleh Allah kepada diri kita ini sebenarnya. Ini khalifah ini, wakil. Makanya wakil tadi pasti kenal dengan kepala. Nah, kalau wakil lagi tidak tahu. Nah, wakil Allah Subhanahu wa taala itu yang diperankannya sifat pada kita. Nah, kalau kita tadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat, maka kita tadi apa yang diklarifikasikan dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji itu sebagai lambang dan tolak ukur itulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tiru, bahkan setiap pembuka acara pun kita bersolawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Itu kendaknya, artinya bukan sekedar adres kalimat itu mamanunian, sifat yang mahmudahnya tadi, sifat yang terpujinya tadi. Nah, sifat terpuji tadi sifat yang sampai kepada yang menciptakan sifatnya Muhammad itu. Artinya jangan pula putus asa ibu-ibu. Muhammad itu, kami ini perempuan nak kata Muhammad misalnya. Bukan itu bu, bukan sosok itu. Muhammad itu dalam makna hakikinya Muhammad itu yang hidup tidak pernah nerima mati itu. Nah, itu Muhammad namanya. Ini yang terpuji. Apa itu yang paling terbaik? Tidak ada makhluk yang bisa membuat dan membuatnya. Jadi kembali kepada permasalahan tadi, yang kami maksudkan tidak pernah terhimpun, tidak pernah terlintas, tak pernah terlinding, itulah anugerah Allah. Jadi kalau kita pola pikir kita terbuka gitu, inilah bahasa anugerah. Bukannya kita yang bikin anugerah Allah itu sendiri. Nah, artinya maksud kami itu kalau nak mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kamu pahami sifat Allah yang ada pada diri kita. Berinteraksi panca indera ini dengan sifat Allah itulah. Kalau nak kata sifat Allah nak baca beraksi panca indera kita ini. Ngomong, kalam, beda. Kemana baik? Adakah pernah kamu tadi ngomong umpamu, tatkala kamu butuh ngomong istilahnya baru nak di itu kontak kerja, bangun tidur lah mulai ngomong, terus sampai sore, manang juga mak itu. Nah, cuma sayang kita nih lupa dengan asalnya itu itu serang, lupa dengan asal inilah yang bahaya. Walhasil kita tadi apa di situ seakan-akan nebeng gitu. Nah, yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, ini kita sama-sama. Bukan dalam arti kata kami mengajari, kami menunjuk tahu yang melengkapi diri kita ini. Supaya kita tadi apa sebagaimana dimandatkan oleh Allah itu khalifah. Ya. Nah, kalau sifat terlepas dari situ, sifat basaria, kami tidak ada ngomong ke sifat basaria. Sifat basaria itu bahasanya lah normal. Lah biasa kita pakai kalau. Mana sifat basaria itu? Kalau uji ulama paling tidak ada 7 tingkatan. Yang pertama amaro, lawama, supia. Ini yang nak dilawan dulu. Amaro ini mayoritas punya amaro kalau. Nah, amaro ini aset yang mengkuatkan, yang memaksimalkan amaro. Ini kan masih dari sifat yang terpuji tadilah, sifat yang dititipkan oleh Allah di hamba, tapi oleh tidak terkoordinir sifat ini maka dia tadi menjadikan amaro.
Aduh baru kita bu. Kadang nak buat bari, nak terburu-buru. Kadang nak mencari yang lebih baik dulu. Buat baik umpamu. Majelis taklim misal, nak berbuat baik. Kadang berlomba-lomba dengan kostum. Ya, berlomba-lomba. Kapan kostum hari Jumat lain. Hari Minggu lain. Hati itu ya. Dia pun ado dan jadi masalah kalau tidak hati maksud gitu. Nah, tampilan-tampilan ini awas, ini kalaupun terangkat daripada amaro, nah ini timbul apa? Lawama. Ya. Sudah lawama lamul hima bulo. Nah, jadi artinya kita ngeraswado melebihan dulu itunya penyakitnya basaria kita mah manusia. Itu seluruh bukannya pakaian lagi. Kalau kita tidak ngerti sekali, nah ini termasuk kategori amaro ya. Supia mulhima. Kapan lewat dari situ baru ketemu dengan mutmainnah, ketenangan. Cuma nak memerangi, nak memberantas yang tiga hal ini yang selalu bercokol pada diri kita. Makanya kita pahami dulu sifat Tuhan tadi bu. Aku menang dengan sifat basor, aku dengar dengan sifat sama, aku berbicara dengan sifat kalam, aku hidup dengan sifat hayat, aku tahu dengan sifat ilmu, aku bergerak dengan kudrat, aku punya keinginan dengan iradat Allah. Aduh kalau tidak begitu. Ini kami ngajak ini sebenarnya. Untuk apa? Untuk pemulihan kesadaran kita. Jangan kita lepas kontrol maksud kami. Akan memberantas yang kami katakan sifat amaro lawama mulhima tadi baru mutmainnah ke situ larinya Pak. Tidak usah nak dihafal, tidak usah dihafal. Aduh kalau di kita. Makanya kajian kami tidak perlu dihafal, tidak perlu dicatat. Karena sarannya ada di kita. Kapan dihafal itu yang tidak kata di kita. Makanya perpaduan doa, pernah nonger doa, pernah hafal doa kita umpamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya tak? Ya Allah Tuhanku, aku bermohon nak selamat fid din. Apa din? Din itu gimana akal? Jadi nak selamat ke akal kita ini. Nak selamat akal ini baru dia tadi membimbing wa afiyah til jasad. Sehat dengan di jasad. Nah artinya jasad sehat ini sempurna ini. Gagah ganteng ngelawan ini yang walaupun tinggal sisonya. Dengan catatan kalau zaman ini hari untuk anak-anak sering-sering makan apa makanan bergizi ini hari? MBG. Makanan bergizi itu materinya Bu. Nah makanan bergizi ini kita ditahu sifat Allah di kita ini secara maknanya. Jadi ketemu 4 sehat 5 sempurna itu lambang makanan bergizi itu. Makanan bergizi itu kan untuk bahasanya itu pengembangan anak. Kalau yang tua nih bukan makan bergizi, makan tidak bergigi. Jadi Bapak Ibuku sekalian, jadi berangkat kepada hal yang demikian, kalaupun kita senantiasa dalam arti kata merawat, inilah cara jaminan Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Adakah terpisah sifat Allah yang ada pada kita tatkala kita berperan aksi dimanapun? Ada tidak pernah berpisah? Ke masjid, ada tidak tinggal? Pendengaran ada tidak tinggal, pandangan ada tidak tinggal, ada tahu ada tidak tinggal, hidup ada tidak tinggal, ada tidak? Tak kati yang tinggal Pak. Cuma ngapa kita galak tinggal ini? Inilah kurang perhatian kita.
Makanya doa wa'afiatan fil jasad tadi artinya nak sehat jasad tadi, sehat itu di dunia, sehat juga pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehat ini penting. Sehat jasmani, rohaninya sakit, samu bae pecah, mambunya ado, rasanya pahit. Ado sehat bahasanya di situ, dalam badannya sakit. Sama hal itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, peranlah diri kita ini. Selama dunia jasad kita tadi kita perhatikan ngapa dia pacak berinteraksi inilah menunjukkan kenyataan sifat Allah, pengenalan Allah kepada diri kita. Maka artinya dengan tanda kutip kita tadi langsung ingat, itu lemaknya Pak, ingat. Nah ingat tadi artinya tahu tadi artinya kenal. Nah mana lah ingat mendak tahu tak kenal. Mana cara kita kenal? Nah inilah sifatnya Allah yang ada pada kita ini. Siapapun pasti maki. Cuma tidak pernah kita analisa Bu. Inilah uniknya. Maka cuma tauhid yang berani. Tauhid yang berani. Kita tidak baca hafal, kita tidak baca maco, kita tidak baca dengar, kita tidak baca nyingok, kita tidak baca ngomong. Ya kan? Sekarang buktikan maksudku tuh. Kalau tak sifat Allah ini yang memfungsikannya, sudahlah macam Fatihah tak baca, berzikir tak baca, macam Yasin tak baca. Jangan sombong tuh serang mbak. Buktikan wong yang ada masih matanya, masih mulutnya, masih kupingnya, para ke Quran 30 juz, jangan kurang dari 3 iko. Ada tak dia baca maco? Tidak baca lagi. Nah artinya manfaatkan kesempatan semumpung usia masih menyertai panca indera kita. Ini cara Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sifat kasih sayang kepada kita. Nyesel tak Bu kaki keluar kita lah tak pacak lagi kita sesal. Makanya melalui kajian subuh kali ini kita sama-sama dalam arti kata saling bimbing, saling ajak dan saling ingatkan sebelum kita ketinggalan tiket. Jemaah salat subuh yang berbahagia. Nah oleh karena itu menurut keterangan di sini apa yang telah kami sampaikan sifatnya Allah pada diri kita saat ini yang dikatakan di situ dengan istilah tidak ada wasito. Apa di wasito? Yang penghalang. Tidak ada batas. Karena berlayarnya itu artinya berjalannya itu dengan ilmu Allah itu sendiri. Maka belajarlah kita kepada makhluk ciptaannya. Ini adalah belajar dengan wong pintar, belajar baik kepada makhluk yang diciptakan Allah. Ini adalah merupakan salah satu takwil Allah, nasihat Allah untuk kita. Oh kalau ini tidak bagus, kita punya inisiatif. Oh ini bagus, oh kita juga punya inisiatif. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, penyampaian kami yang singkat ini artinya pelepasan keegoan kita agar kita tadi sadar diri dalam menempatkan sisa kehidupan kita yang mungkin tidak tahu kapan saatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap memprioritaskan kepada kita supaya kita tadi bersyukur dan menyerahkan diri kepadanya. Artinya wajibnya Allah Subhanahu wa taala itu dia memperkenalkan sifatnya kepada kita. Tinggal kita terserah nak kenal nak tidak, dia tidak rugi, kamu kenal dia juga dia tidak untung. Itu aja kepentingan kepribadian makhluk, bagi Allah tidak ada kepentingan. Berpikirlah kita sama-sama, melangkahlah kita sama-sama, dalam arti kata memanajlah perjalanan kita sama-sama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dalam waktu dan kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Andaikan penyampaian kami tadi tidak tepat, tidak akurat, artinya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kalaupun ada yang mau
ditanyakan ataupun yang kurang jelas atas uraian kami, ya monggo silakan. Ya, kami terbuka dengan waktunya. Andainya di sini tidak sempat dijawab ataupun males di sini, ya gari baik ke rumah, tidak jadi masalah. Jadi tentunya di sini kita tutup dulu dengan